Hai, selamat datang di presentasi kelompok 9 kelas paralel 3 mata kuliah manajemen semester ganjil 2021. Pada kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai analisis komunikasi di Kids Station Bandung. Selamat menyaksikan. Organisasi sebagai suatu wadah atau kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama tidak mungkin terbangun dan sampai pada tujuannya jika tidak ada sistem yang menyatukan ke dalam organisasi tersebut. Salah satu sistem yang menyatukan dan menarik visi sehingga tetap berada pada haluan organisasi adalah komunikasi. Apalagi dengan perkembangan yang cukup pesat dunia usaha di Indonesia saat ini, sehingga menimbulkan persaingan yang ketat antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Perusahaan yang sangat berkembang di Indonesia salah satunya adalah usaha dalam bidang retail. Salah satu tujuan komunikasi organisasi dalam sebuah perusahaan adalah untuk mengkoordinasikan antar bagian departemen dalam mengirimkan informasi dan mengatur jalan seluruh proses kerja secara efektif. Proses komunikasi organisasi terkadang tidak berjalan secara baik dan konsisten pada beberapa retail sehingga pada akhirnya menyebabkan miscommunication dan kesalahan pengerjaan tugas. Penyebabnya terjadi pada sumber daya manusia dan faktor lain yang mendukung proses komunikasi terjadi. Kids Station adalah perusahaan retail mainan anak hingga dewasa yang memiliki beragam pilihan, mulai dari mainan edukatif hingga action figures. Kids Station mengusung nama-nama merek mainan kelas dunia dan juga action figure yang sedang tren di dunia. Kids Station merupakan kreasi dari PT MAP Aktif Adi Perkasa yang juga anak perusahaan dari PT Mitra Adi Perkasa yang terdaftar di dalam Top 100 Global Sporting Goods. Perusahaan tersebut memiliki tujuan untuk memberi pengalaman berbelanja yang memuaskan di satu tempat yang disebut Kids Station ini. Dengan berbagai jenis pilihan mainan yang tepat untuk anak hingga dewasa, Kids Station memberikan tempat yang melayani semua penggemar mainan dari berbagai kategori, mulai dari mainan edukatif hingga action dan figures. Kids Station juga menyediakan pelayanan lengkap untuk para pelanggan setia mereka seperti memberi petunjuk mengenai produk knowledge, cara bermain, sampai pemasangan baterai jika diperlukan melalui pelayanan terbaik dari staff sales. Kids Station juga mempunyai tujuan utama yaitu melampaui batasan O2O atau online to offline dan memimpin pasar perretailan mainan di Asia. Pelanggan dapat mengunjungi toko-toko Kids Station, mengirimkan pesan langsung ke rumah, mengambil pesanan di toko-toko yang diinginkan, atau sebuah proses yang dikenal dengan click and collect. Selanjutnya, di dalam perusahaan Kids Station ini, proses komunikasi dilakukan secara formal. Adanya aturan atau prosedur mengenai jalannya komunikasi dari bawahan dan atasan dan juga sebaliknya. Hal ini dilakukan perusahaan guna meminimalisir proses pengiriman pesan yang terlalu banyak dan mengurangi kesalahpahaman informasi jika semua informasi dikirimkan tanpa adanya aturan atau alur proses. Komunikasi organisasi yang dilakukan pada Kids Station ini lebih sering dilakukan dalam media tertulis atau surat elektronik perusahaan dalam berbentuk formal. Yang pertama, komunikasi dari bawahan ke atasan. Jadi komunikasi dari bawahan ke atasan pada Kids Station ini dikirim dari supervisor toko dan memiliki prosedur dan pihak toko tidak bisa langsung mengirimkan pesan ke general manager atau alokator. Jadi urutannya adalah supervisor toko, kemudian mengirimkan ke asisten general manager, baru ke general manager, dan kemudian barulah alokator. Sedangkan selanjutnya komunikasi dari atasan ke bawahan tidak memiliki aturan proses di dalam perusahaan Kids Station ini. Jadi alokator dan general manager sebagai atasan bisa dengan bebas menginformasikan segala bentuk instruksi kerja kepada asisten general manager dan juga supervisor toko. Komunikasi organisasi memiliki sejumlah hambatan dalam melaksanakan prosesnya. Berikut adalah hambatan-hambatan yang ada dalam proses komunikasi organisasi di Kids Station Bandung. Pertama, penerima secara fisik dapat menerima komunikasi melalui panca indera. Komunikasi organisasi di Kids Station dilakukan melalui media elektronik yaitu surat elektronik. Informasi terjadi dengan teknologi dan terjadi secara rutin. Namun, dikarenakan media yang digunakan hanya surat elektronik,
Hal ini membuat informasi terkadang tidak terkirim secara tepat waktu karena ada gangguan jaringan atau kelalaian sumber daya manusia yang tidak teliti dalam mengirimkan pesan ke penerima, sehingga terlewat ke salah satu penerima dan menyebabkan miscommunication. Kedua, penerima dapat mengerti isi pesan komunikasi. Dalam pelaksanaan komunikasi melalui surat elektronik perusahaan, karena adanya batasan komunikasi antara bagian-bagian sehingga komunikasi dari alokator ke seluruh bawahan terkadang tidak terlalu jelas dan isi pesan singkat karena banyaknya pekerjaan alokator sehingga kebanyakan pesan-pesan dari alokator ke bawahan hanya menerangkan sisipan yang dikirim oleh alokator dan membuat supervisor tidak mengerti dan harus meminta penjelasan ke asisten general manager. Ketiga, penerima mematuhi isi pesan. Dalam pelaksanaannya di KitStation, seluruh instruksi kerja ataupun informasi akan dipatuhi oleh penerima pesan. Tetapi, terkadang instruksi kerja yang salah membuat kesalahan akan merembet terus ke bawah sehingga faktor penyebabnya terdapat pada sumber daya manusia yang kurang teliti dan fokus dalam menerima pesan atau mengirim pesan. Dan pesan yang dikirim ke banyak toko bersifat global. Karena situasi operasional toko berbeda-beda, maka akan membuat penerima pesan terkadang bingung. Keempat, penerima pesan menggunakannya dalam praktik. Penerima pesan akan menggunakan seluruh isi pesan dalam praktik pengerjaannya, namun pada pelaksanaannya penerima pesan mengerjakan instruksi kerja dengan lalai dan tidak teliti karena begitu banyaknya isi pesan dan instruksi kerja yang diberikan. Hal ini tentu akan menyebabkan kesalahan dalam pekerjaan dan membuat penerima pesan bekerja secara berkali-kali karena kelalaiannya. Kelima, penerima memberi umpan balik. Umpan balik di KitStation bersifat jarang karena kebanyakan komunikasi berbentuk satu arah dan membuat komunikasi antara atasan dan bawahan kurang begitu dekat, dan hanya akan memberikan umpan balik jika diminta data-data atau bukti pengerjaan di toko maupun proses dari alokator. Hal ini membuat ide-ide atau masukan dari bawahan kurang tersampaikan ke atasan, juga aturan-aturan dari atasan yang kurang dipahami oleh bawahan. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Pertama, adanya line telepon masing-masing bagian. Upaya yang dibuat agar seluruh informasi pesan terkirim dengan baik, maka adanya kebebasan pihak toko ataupun alokator untuk dapat saling berkomunikasi jika ada beberapa surat elektronik yang tidak diterima oleh masing-masing bagian. Namun, harus sesuai dengan standar perusahaan, yaitu dengan sopan santun dan langsung terhadap masalah yang ingin ditanyakan oleh penerima ke pengirim pesan. Komunikasi dari line telepon ini bersifat formal dan tidak bebas, sehingga hal yang dibicarakan langsung kepada masalah dan tidak bertele-tele dan meminta hal-hal lain di luar masalah tersebut. Kedua, adanya grup di media sosial. Dalam upaya mengatasi adanya kurang mengerti pada surat elektronik perusahaan, maka dibuatlah sebuah grup WhatsApp oleh asisten general manager yang meliputi supervisor toko dan admin asisten general manager. Di dalam grup tersebut, pembahasannya adalah mengenai informasi-informasi instruksi kerja dari alokator atau general manager dan sharing tentang cara permintaan dan pengajuan barang atau retur barang dari toko ke asisten general manager yang nantinya akan dibimbing oleh admin, asisten general manager, dan asisten general manager. Ketiga, store visit dilakukan secara rutin agar dapat memastikan seluruh instruksi kerja dipatuhi dan dilakukan oleh bawahan, maka atasan seperti asisten general manager selalu melakukan store visit ke toko secara rutin minimal sekali dalam sebulan, sehingga seluruh aktivitas di toko terpantau dan jika ada kesalahan bisa dikoreksi bersama atau melakukan hukuman karena telah melenceng dari apa yang diinformasikan. Dengan begitu, seluruh penerima pesan akan mematuhi isi pesan dengan benar dan efektif, karena jika atasan menemukan terdapat kesalahan, akan dikenakan coaching atau surat perjanjian tidak akan melakukan hal-hal yang salah kembali, karena hal tersebut dapat memperlambat jalannya operasional dan merugikan perusahaan. Keempat,
menyelenggarakan training dan edukasi secara rutin. Diselenggarakannya training dan edukasi barang atau kegiatan operasional kepada seluruh staf bawahan agar seluruh instruksi kerja dan informasi dari atasan dipraktikkan secara benar dan menggunakan praktik sesuai aturan pada perusahaan. Training tersebut dilakukan agar seluruh staf dan bawahan memahami dan mempraktikkan kinerja yang baik di toko masing-masing. Sebagai atasan, hanya tinggal melakukan observasi atau pengecekan ke toko-toko. Jika ada staf yang tidak mempraktikkan dengan baik seluruh informasi dari atasan, maka akan terkena sanksi dan coaching ke setiap staf. Dan training ini dapat memotivasi staf agar selalu semangat dalam bekerja dan memahami kultur budaya perusahaan dan membuat konsumen merasa nyaman saat berbelanja ke toko karena penyediaan barang dan pelayanan servis yang luar biasa. Kelima, adanya kotak aspirasi karyawan melalui sebuah aplikasi. Di KitStation terdapat sebuah aplikasi untuk store supervisor dengan materi dan ada uji soal yang harus dikerjakan. Selain itu, ada juga menu saran dan masukan yang bisa diakses dan bisa dikirim langsung ke atasan. Dan nantinya akan dipelajari dan dijadikan sebuah saran untuk membangun kinerja perusahaan agar lebih baik dan efektif. Hal ini akan selalu di-sharing oleh supervisor toko ke staf sales dan kasir mengenai kendala apa saja yang terjadi di toko yang membuat masalah operasional terhambat, dan nantinya seluruh kendala-kendala tersebut dimasukkan ke saran dan masukan agar diperbaiki oleh tim office. Dan jika berhubungan dengan barang, akan ditampung oleh alokator, dan alokator nantinya akan mencari barang yang diajukan oleh bawahan, karena yang lebih memahami permintaan konsumen adalah staf operasional yang selalu mendengarkan permintaan konsumen, berbeda dengan alokator yang memantau dari pasar dunia barang baru atau yang sedang booming di luar negeri.